Hai guys, selamat datang di EAJ Podcast yang dipersembahkan oleh EAJ UBSJ. Sesuai dengan judul kali ini yaitu Future Prospect and Career Opportunity for Geophysicists yang bertujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan kepada pendengar, khususnya bagi para geofisikawan yang masih belum memiliki pandangan tentang dunia pekerjaan. Bersama saya Faiza dan rekan saya Aldi. Saya Fatur. Kami berharap semoga para pendengar dapat menikmati podcast ini. Pada kesempatan kali ini kami juga ditemani oleh kakak tingkat kami yaitu Mas Arga Basundara. Halo Mas, selamat datang di EAJ Podcast. Halo, thank you. Terima kasih kepada Mas Arga yang sudah bersedia untuk berbagi pengalaman dan cerita kepada kami semua. Ya, jadi kita sekarang di sini sudah bersama Mas Arga Basundara yang merupakan kakak tingkat dari Teknik Geofisika Angkatan 2012. Beliaunya ini sekarang sudah bekerja di PT Geoservice sebagai Technical Geoscientist. Baik, untuk podcast kali ini kita akan mengangkat judul tentang prospek dan peluang karir dari seorang lulusan geofisika. Mungkin Mas banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih Mas itu geofisika? Geofisika, kalau misalnya secara harfiah nih ya, Mas. Geofisika itu sebenarnya kita bukan suatu ilmu ya, bidang keilmuan yang mengkaji atau mengevaluasi bumi atau bawah permukaan dengan menggunakan faedah fisika. Jadi itu it's a combination between geology and physics. Jadi ada yang namanya properti batuan atau mungkin properti yang bisa kita lihat, ada juga namanya properti yang tidak bisa kita lihat atau biasa disebut sebagai elastic property. Nah, jadi kita sebagai geophysicist atau geofisikawan, geofisikawati itu biasanya menganalisa berdasarkan elastic property-nya tersebut atau menghubungkan antara properti batuannya atau yang bisa dilihat, kemudian dikombinasikan dengan elastic property-nya, kemudian kita interpretasi. Seperti itu. Oke. Sejauh ini seperti itu. Siap, Mas. Setahu saya ya Mas, geofisika itu kan terbagi menjadi beberapa peminatan ya Mas. Kayak di UB sendiri itu ada seismik, non-seismik, kayak geotermal, lingkungan, kegunungan apian. Gimana sih caranya untuk kami, para mahasiswa, supaya bisa nentuin peminatan apa yang mau kita ambil? Oke, pertanyaannya menarik. Jadi, beberapa waktu yang lalu sebenarnya, gue sendiri udah pernah ngasih talk juga nih, perihal tentang bagaimana kalian mempersiapkan KP dan TA. Nah, nanti hubungannya, bahasannya, itu mencakup bagaimana kiat-kiat kalian, teman-teman semua buat milih jurusannya masing-masing yang kalian itu bisa dibilang secara psikologis dan juga secara passion itu memang benar-benar mau di situ, bukan hanya sekedar ego. Jadi karena pada saat gue kuliah dulu, gue punya pertanyaan besar nih sebenarnya. Ketika gue milih jadi seorang geophysicist yang bergelut di bidang migas, is that really my passion? Out of curiosity atau sebuah ego doang untuk milih di situ. Jadi kalau saran dari gue sih, yang gue lakukan dahulu adalah gue memahami diri gue sendiri dulu. So evaluate yourself. Jadi dari sisi psikologisnya dahulu, misalnya gue tipikalnya orangnya ekstrovert misalnya, atau mungkin gue introvert. And then ketika kalian proyeksikan ke depan, gue pingin jadi apa? Pekerjaan yang seperti apa yang sesuai sama kita. Misalnya gue orang introvert nih, and then gue kerja di lapangan. Kemudian di situ nanti setelah selesai di lapangan, di wrap up, dipresentasikan. Apakah itu sesuai dengan yang psikologis yang memang apa ya ibaratnya? Memang kalian memang di situ atau tidak? Itu yang paling penting dulu. Jadi ketika step awal kalian ngambil sebuah bidang, setelah kalian pahami diri kalian, itu nanti ke depannya itu akan sangat nyaman untuk kalian sendiri itu menggeluti. Contohnya, misalnya gue orangnya influence sama dominan. Nah nanti
gue memilih sebagai performer. Berarti jalan yang memang gue pilih itu gue pingin jadi seorang performer dan juga seorang yang bisa melobi seseorang atau dari sisi manajerialnya itu oke. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, gue ambil migas. Sebenarnya ada salah satu alasan pada saat gue milih migas dahulu itu secara emosional juga. Jadi kalian tahu itu ya, lumpur lapindo itu ya, Tahu lumpur Mas? Sidoarjo. Iya, Mas. Oke. Well, emotionally gue attach ke situ. Kenapa? Karena dulu gue tinggal di Malang pada saat kecil, and then gue setelah itu gue tinggal di Moskow. Itu dari SMP sampai SMA. Nah, pada saat gue di sana itu banyak hal yang gue pelajari dan itu membuat gue kenapa gue mau masuk di bidang migas sampai saat ini. Jadi dari geofisika sekarang gue menekuni geomechanics seperti itu. Jadi kalau misal itu kan alasannya tuh complicated banget sebenarnya, dari sisi psikologis masuk, emotionally masuk, curiosity gue juga masuk. Jadi bukan ego yang gue kedepanin. Nah, bagaimana cara kalian milih? Pahami dulu diri kalian tuh seperti apa. Ketika kalian udah pahami diri kalian seperti apa, kalian mau maju langkah ke depan, kalian tetap lanjutkan lagi proyeksinya. Oke, gue tipikal orangnya itu bisa diajak kompromi, orangnya nurut-nurut aja, suka mainnya di zona nyaman, nggak mau keluar dari batas. Oke, kayaknya gue bisa jadi seorang PNS juga. So, jadi lu bisa milih nih, mau di sisi governmental, kemudian BUMN itu mirip ya, governmental BUMN itu mirip, atau lu mau di swasta atau mungkin wirausaha. Kalau di swasta as a employee, tapi kalau di wirausaha itu kayak kalian membuat startup sendiri, membuat perusahaan sendiri seperti itu. Jadi ketika kalian pilih jalan kalian seperti apa, itu make sure kalian sudah proyeksikan ke depan kira-kira goals-nya 5 tahun, 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Dan satu lagi yang paling penting, yang biasa gue lakukan, ngobrol sama orang. Baca, jadi ngobrol itu biasanya bisa 2 arah, bisa 1 arah. Karena kan orang pada banyak yang nge-vlog sekarang nih. Nah, itu kan ibarat 1 arah tuh. Sebenarnya 2 arah, tapi technically speaking itu 1 arah. Jadi kalian bisa pahami, ya kan? Kalian bisa pahami bahasa-bahasa mereka, dan jangan sampai kalian salah forecast, memproyeksikan ke depan kira-kira dari bidang yang lu ambil, misalnya migas. Apakah migas dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih akan sustain dan bisa menjamin hidup kalian? Berarti perlu banyak pertimbangan ya Mas, jangan termakan ego. Betul. Pahami diri sendiri yang berarti bisa mempengaruhi kemampuan kerja kita kelak ke depan. Yes. Berarti kuncinya adalah memahami diri sendiri terlebih dahulu. Iya, karena kalau misalnya gue pribadi, ketika kalian sudah paham diri kalian sendiri, kemudian kalian mencoba ngambil jalan yang mana, ketika kalian sudah dapat satu yang klik, itu kedepannya udah kayak nggak perlu diminta atau nggak perlu usaha lagi untuk cari tahu lebih mendalam, karena itu secara natural akan masuk ke dalam karena kalian memang passion driven sama curious tentang hal itu gitu. Jadi udah genuine lah. Siap Mas. Siap Mas. Ya Mas. Kan biasanya di dunia perkuliahan ini ada di kalangan mahasiswa itulah, ada yang ngomong kalau IPK itu nggak penting, ada juga yang ngomong penting, ada juga yang ngomong kalau keorganisasian itu nggak penting, ada yang ngomong juga penting. Nah, menurut Mas sendiri, gimana, seberapa pentingkah IPK dan keorganisasian itu untuk menghadapi dunia kerja nantinya? Oke, kita udah masuk ke dalam ini ya, hal-hal yang lebih sensitif lah ya, IPK ya kan, organisasi. Kadang banyak hal yang terjadi di organisasi. Kadang bisa dapet cewek, bisa dapet cowok, tapi bisa putus juga gara-gara organisasi, you know. Jadi kita ngobrolin yang santai dulu lah sebelum ke IPK. Kita bicara organisasi. Oke. Organisasi menurut gua itu salah satu hal yang paling penting di dalam perkuliahan besides IPK. Menurut gua, IPK buat gua itu adalah tanggung jawab gua kepada orang yang menyekolahkan gua. Yang tahu benchmark lu paham atau enggak itu emangnya IPK? Kan enggak juga.
Apa, Mas? Iya, Itu ini personal perspektif gue ya. Jadi kalau menurut gue itu sebuah tanggung jawab yang harus kalian kompromikan dengan ego kalian. Pada saat itu gue kayak gitu. Jadi gue pingin ngambil migas. Gue ngapain ngambil fisika inti nggak salah itu ya. Fisika inti misalnya. Atau enggak ngambil elektronika dasar. Doesn't make sense. Yeah. Cuman karena itu mata kuliah wajib, ya gue pelajarin dong. Iya. Iya, benar-benar. Itu yang terjadi di kampus Iya kita, kan? Yeah. Exactly. Iya. I've been through that phase. Jadi ketika gue melakukan hal-hal yang memang tidak gue sukai, tapi dengan embel-embel tanggung jawab gue, itu semuanya menjadi sah di mata gue pada saat itu. Karena ketika gue berkompromi, ya intinya kayak gitu. Jadi apa ya? Idealis boleh, cuman harus berkompromi, walaupun pada akhirnya tidak merubah jadi diri kalian gitu. Jadi dari sisi IPK nanti, jadi bahas IPK dulu nggak apa-apa deh ya, bahas IPK dulu ya. Jadi IPK itu menurut gue itu adalah tanggung jawab kepada orang yang menyekolahkan kalian, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tanggung jawab berarti harus dimaksimalkan kan. Jadi minimal tuh IPK kalau menurut gue ya minimal 3,3 minimal 3,3 lah biar aman. Jadi kalau misalkan tinggi ya deh. Standarnya tinggi banget itu, Mas. Oke. Soalnya di angkatan gua IPK-nya tuh pada kayak 37, 38, 39, 35. Kebetulan gue yang nggak yang di tinggi, gue di standar lah. Jadi pada saat itu gue lebih memilih untuk belajar ya kayak gue bilang tadi. Jadi gue belajar biasanya tuh nggak di kampus aja. Gue belajar di kampus orang supaya gue bisa tahu nih perspektif orang gimana, orang-orang dari Jawa Barat misalnya, kampus-kampus Jawa Barat di mana di situ banyak profesor doktornya juga, itu referensi belajar dari mana, itu yang gue ambil kayak gitu. Jadi menurut gue IPK itu penting, tapi lebih penting pemahaman diri kalian, karena IPK nanti akan dijadikan patokan ketika administrasi awal rekrutmen pekerja. Setelah itu, semua yang bisa kalian maksimalkan tuh yang pertama adalah soft skills. Di mana soft skills itu kalian bisa menambang soft skills itu ketika di organisasi. Dan juga dari perkuliahan. Nanti kalian akan merasakan ketika mau kerja praktek, ketika mau tugas akhir, nanti itu ada persiapannya, ada eksekusinya, ada pertanggungjawabannya. Nah, 3 stage itu nanti yang bakalan mendefine kalian kira-kira soft skill apa yang bisa kalian petik dari setiap stage itu tadi. Dikolaborasikan juga dengan organisasi yang sudah kalian tempuh juga. Karena nggak pernah ada itu kalau misalnya gue misalnya interview dulu itu, IPK kamu berapa? Fisika dasar kamu dapat berapa? Nggak ada. Itu nggak ditanya, Mas? No. Ngapain? Dia nge-interview ratusan orang kan, ngapain nanyain detail seperti itu? Yang ditanya adalah misalnya gini, oke, dengan Mas Argia, iya dengan Mas Argia, misalnya gitu, dengan saya Argia, bisa disebutkan nggak kira-kira 3 hal yang pada saat perkuliahan itu kalian Anda buat, kemudian bisa menjadi sebuah kebanggaan, intinya kesuksesan, dan 3 kegagalan, misalnya kayak gitu. Kalau gue jawab, based on experience gue bilang pada saat itu kita bikin beberapa acara. Yang pertama, Geophysics Goes to School, BGF, terus kita bikin field trip Karangsambung, terus kita bikin lagi 2 student chapter, EAGE sama SMIAGI, jadi ada 5 tuh. Kita bikin IMGF card, tuh. Kita bikin hierarkinya IMGF, ada 7 yang kita bikin. Terus kalau itu boleh, itu sah-sah aja, tinggal kalian pilih. Kalau gue jawab ke 7-7-nya waktu itu. And then kegagalannya apa? Oke. Kegagalannya adalah salah satunya, menurut saya tidak bisa memaksimalkan IPK saya. Jadi IPK gue tuh nggak sampai 3,5, bro. Wow. Tapi otak gue bisa kayak kita bisa ngobrol lah. Mas ngomong nggak nyampe 3,5 kayak disayangkan sekali, Mas nggak nyampe 3,5. Karena gue memilih pada saat itu. Karena kan gue cerita nih, kan kalau misalnya kuliah itu kan orang titip absen buat
mau bolos misalnya, Bolos. atau gue Biasanya, mager. Mas. Kalau gue biasanya nggak di Malang. Kan gue Lagi cerita ngapain, tuh, kan sebelumnya kan biasanya, sebelumnya gue udah cerita nih, biasanya gue kuliah itu nggak cuma di kampus gue doang, jadi Iya, ke kampus-kampus orang. Nah kampus-kampus. itu kan satu, kalau misalnya waktunya kuliah jadi nggak kuliah dong. Iya. Yang kedua, Ya. pasti ada effort dari sisi biaya. Cuman semuanya menurut gue itu worth it ketika pada saat gue kerja praktek dan tugas akhir itu semuanya terpakai, sangat terpakai. Terbayarkan. Yes, terbayarkan. Jadi poinnya adalah ada 3 biasanya nih. Kalau misalnya lu organisasinya oke, ya kan, akademisnya juga oke, kehidupan lu secara manusia itu akan berkurang. Tapi kalau maksud gue kayak misal lu main, lu nongkrong, lu pacaran, tapi ketika itu kan college life lah ya. Ketika misalnya lu pilih, oke, gue punya pacar, terus habis itu gue bisa nongkrong sama teman-teman, kemudian gue bisa nyantai, itu biasanya ada yang terkorbankan antara organisasi dan juga antara akademik. Jadi menurut gue best practice-nya adalah kalian bisa mengombinasikan berdasarkan yang kalian inginkan dan pilih waktu segmennya itu berdasarkan semester kalian aja. Kalau memang waktunya untuk serius, akademisnya dikencengin, organisasinya dimatengin. Karena pacarannya udah puas tuh semester awal kan, misalnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya, kenapa tuh? Berarti kita nggak bisa ngambil ketiga itu, Mas, akademik, keaktifan organisasi, sama sosial. Kalau gue pribadi, atau kita bisa ngebagi. Oke. Kalau gue pribadi sih pada saat itu, gue mengerti diri gue kan. Jadi gue memilih untuk menyesuaikan berdasarkan semester segmen itu. Jadi semester 1 sampai 4 gue ngapain, semester 5, 6 gue ngapain, semester 7, 8 gue ngapain, gue bahkan sampai semester 9. Wow. Nanti ada alasannya kenapa nanti. Oke, siap. Di poin selanjutnya. Oke. Mas dulu aktif organisasi nggak, Mas? Organisasi apa aja, Mas, yang Mas ikutin? Pas kuliah ya berarti ya? Ya. Pas kuliah itu, pertama kali gue join Geofisika Brawijaya itu gue di linernya APG. Siap. Di tahun pertama itu. Liner. Oh, liner itu divisi ya, Mas? Divisi apa, Mas? Sekarang tuh apa ya? Aku kurang tahu sekarang untuk APG. HRD. No. Oh, sekarang di APG kayak gitu? Semua SC sekarang gitu, Mas. Ada Geoscience, HRD, sama IT. Di bagian yang bikin short course. Geoscience, Mas, berarti. Jadi kita bicaranya dulu tuh liner, ada corner, sama nanti supportnya. Gitu. Jadi yang pertama organisasi yang gue geluti di college life pada saat itu tuh APG. Presidennya masih Mas Rizgus, dia angkatan 2010. Dan kebetulan di APG ini, alhamdulillahnya gue mendapatkan kesempatan buat ikut APG CPEX di Medan. Yaitu APG CPEX itu acara annual sebenarnya untuk leadership dari seluruh student chapter yang ada di Indonesia. Nanti ada presiden-presiden APG yang datang, terus ada OC yang datang, OC itu Overseas Committee, kemudian dan lain sebagainya lah. Waktu itu kita di Medan, di Danau Toba, itu sekitar seminggu lah ya. Sekitar seminggu kita dikasih, knowledge sharing, dikasih, ini caranya kayak gini, lu nanti kayak gini, ininya, kayak gitu misalnya. Jadi, it's a really good experience, dan itu berlanjut ke tahun selanjutnya, gue jadi presiden SUG waktu itu. Jadi bisa, dari Mas, pindah gitu, Mas? Yes. Pindah dan langsung jadi presiden. Betul, karena pada saat tahun gua dulu itu kita masih mencari formula yang paling tepat yang kayak gimana. Karena pada saat tahun 2011, di angkatan 2011 maksudnya, itu senior-senior kita itu lagi merumuskan nih kira-kira rumusan yang paling efisien yang mana nih. Karena kita punya student chapter banyak, kita program studi, kita juga di bawahnya Himafis kalau nggak salah waktu itu kan, mungkin sampai sekarang ya. Jadi kita harus menghormati satu sama yang lainnya supaya nggak ada crash, gimana cara kita bikin yang best practice. Akhirnya di 2012, di angkatan kita, baru di settle up. Jadi pada saat itu, Lucky, teman gue, itu dia jadi presiden APG, kemudian dari divisi APG yang sama, akhirnya gue dipindah ke jadi presiden SEG waktu itu.
Nah, dari situ nanti baru kita kembangkan pelan-pelan, di mana SEG sendiri itu pada saat itu bergelut di bidang non-migas, sedangkan APG itu migas. Migas. Setelah itu, masuk ke 1 tahun di atasnya, 1 tahun selanjutnya, kita masuk ke geosentral. Waktu itu masih jadi, gue di bidang geoscience, waktu itu sebagai student advisor-nya untuk SEG. Nah, di tahun itu juga, di geosentral kita juga membuat beberapa hal yang alhamdulillahnya masih dilakukan sampai sekarang, kayak misalnya yang tadi gue sebutin, workshop, kemudian geofisik Ghost to School mungkin, kemudian Karang Sambung, kemudian ada company visitation, kemudian ada BGF, itu beberapa hal yang memang kita create dari awal dan alhamdulillahnya sustain. Terus habis itu yang terakhir di geosentral sebagai pemangku adat, PA gitu. Habis itu udah selesai. Banyak ya yang Mas lakukan yang sampai sekarang proker-proker masih jalan. Masih jalan sekarang ya? Alhamdulillah kalau masih jalan. Keren Mas, berarti pionir di angkatan lah. Cuma bisa lebih dulu join aja. Pionir lah Mas. Cuma lebih duluan aja join. Yaudah Mas, mungkin bahasanya langsung lebih menjurus ke mencari kerja nih Mas ya. Oke. Kalau mau mencari kerja kan biasanya kita butuh skill nih Mas. Yes. Kira-kira apa sih Mas skill yang dibutuhkan sebagai fresh graduate lulusan geofisika untuk mencari kerja? Oke. Setelah kalian pahami tadi diri kalian seperti apa gitu kan ya, menurut gua langkah selanjutnya adalah kalian main keluar. Main keluar tuh dalam artian jangan gaul sama anak-anak kampus kalian doang. Gaul ke teman-teman yang ada di kampus-kampus yang ada di luar, supaya kalian tahu nih, kalian bisa benchmarking seberapa oke sih kalian gitu. Skill kalian itu seberapa sudah cukup. Itu cukup atau tidak itu relatif ya. Itu yang gue lakukan tuh. Jadi benchmarking. Itu poin yang pertama tuh. Yang kedua, yang gue lakukan adalah dari sisi teknis dan non-teknis. Non-teknisnya didapetin dari organisasi tadi. Yang pertama, kalau ditanya nih skill apa yang dibutuhkan, public speaking. Sepintar apapun kalian, se-eksotis apapun kalian, atau seimpresif apapun kalian, kalau kalian nggak bisa ngomong, itu nggak ada harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, PD. Jadi public speaking itu satu tingkat di atas PD sebenarnya. Tapi ketika kalian belajar langsung ke public speaking, insya Allah PD ini otomatis bakalan ngikut. Tapi juga dari experience dan juga dari ketekunan. Kayak gitu. Jadi 2 nih ya tadi ya. PD dan juga public speaking. Terus yang ketiga nih, open-minded. Jadi ketika ngobrol sama orang, misalnya kalian tahu obrolan itu tidak sesuai, atau mungkin ada ide-ide yang baru kalian temui, kalian serap dulu. Nggak langsung bilang enggak. Fleksibel lah intinya kayak gitu. Itu 3 poin utama. Dan yang paling penting lagi sebenarnya, semuanya penting, cuman yang terakhir ini sebenarnya salah satu yang paling penting yaitu gimana ngomongnya ya? Sebenarnya gue mau bilang itu ikhlas. Maksudnya Mas, dalam konteks apa nih Mas? Ini skill dalam konteks non teknis. Ikhlas itu dalam artian ada banyak tuh. Ikhlas itu kan luas banget ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh skill seperti apa, ketika misalnya ada atasan kalian, teman kalian atau siapapun itu minta tolong ke kalian, itu lakukan dengan maksimal dan dengan ikhlas, karena siapa tahu beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan itu akan menjadi ibaratnya itu sesuatu hal yang berarti buat kalian. Misalnya gini nih, kalian pasti sadar banyak hal di hidup kalian itu yang kadang itu, aduh gue ngapain sih ngelakuin ini gitu kan. Kayak tadi yang gue cerita, gue ngapain sih ngambil fisika inti gitu kan. Iya. Karena nggak ada korelasinya Mas ke TG itu buat apa? Exactly. Gue mikirin kayak gitu pada saat gue kuliah. Dan ketika gue sudah lulus, itu ada hubungannya cuy. Kenapa fisika inti itu pada saat itu gue rasa tidak relevan? Karena pada saat itu mungkin pengetahuan gue tidak sejauh itu. Nah, pada saat fisika inti itu gue ambil, oke lah gue ikhlas lah, gue ambil lah ya, gue lakukan. Intinya itu
maksimal dalam melakukan sesuatu hal. Selanjutnya, setelah gue tahu fisika inti itu hubungannya itu sama, misalnya kalau kalian ngebor tuh ada namanya toolsnya. Nah, toolsnya itu Ya. membaca kalau gamma ray, kita bicara gamma ray, itu membaca tingkat radioaktivitas dari batuan. Itu apa nggak fisika inti? Potasium, thorium, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang memang sebenarnya tuh kita perlukan, yang sudah disetting sama yang maha kuasa, cuman kita tuh belum realize. Nanti kita akan realize dalam dalam waktu kalian berproses, intinya itu. Jadi 4 itu ya, ikhlas tuh bisa fleksibel banget tergantung orangnya. Nah, itu yang non teknis. Kalau yang teknis, 1, pelajari semua yang memang mendukung bidang kalian. Jangan membatasi. Sebagai S1, itu kompetensi yang kalian harus miliki itu adalah bisa melakukan sebuah metode dengan benar. Kalau S2, itu bagaimana kalian mengintegrasikan beberapa metode. Kalau S3, buat disertasi, biasanya kan membuat sebuah metode baru yang dimodifikasi gitu kan. Nah, kalau kompetensi kalian sebagai S1 sudah terpenuhi nih misalnya, gue bisa ngelakuin akuisisi geolistrik, kemudian gue proses, gue tampilkan, gue interpretasi, gue presentasikan. Jangan puas sampai di situ aja. Gimana caranya? Ada beberapa metode yang bisa terintegrasi, kemudian menghasilkan output yang lebih confident, kayak gitu. Jadi, yang pertama, harus bisa banyak hal yang mendukung bidang yang kalian geluti. Jadi, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu all around. Jadi, general tuh semua kalian sikat tuh. Yang kedua, skill lagi, kalian sebagai geofisicist, cuman geofisicist itu nggak akan ada artinya kalau misalnya kalian nggak paham geologi. Jadi, harus dipelajari juga. Udah, modal itu aja. Berarti sesuai sama kata Mas tadi ya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yes, itu yang gue lakukan kenapa gue bisa survive. Nah, Mas, tadi kan Mas bilang mainnya jangan sama anak-anak kampus kita sendiri. Main sama anak kampus. Nah, biasanya itu wadahnya apa, Mas? Biar kita main sama anak kampus lain, menambah relasi, itu gimana caranya, Mas? Menarik nih pertanyaannya. Jadi, mungkin yang bisa kalian lakukan itu pertama, join juga dengan teman-teman HMGI. Kan pasti udah familiar sama HMGI kan, ada HMGI yang regional, gue lupa nih region berapa. Kalau di Jawa 4 ya? Ya, Oke. Jadi HMGI kan ada beberapa regional. Jadi nanti kalau misalnya kalian bisa join di situ, bisa involve, itu nanti bakal membantu kalian juga untuk bercengkrama dengan orang-orang di luar kampus. Kemudian membentuk sebuah circle lintas kampus yang bisa memberikan added value buat diri kalian juga. Itu yang pertama. Ini cara paling mudah nih. Yang kedua, cara paling mudah lagi, kalau misalnya ada acara kegeofisikaan, kebumian, kegeologian, atau apapun itu, usahakan kalian menjadi, sebelum jadi presenter untuk paper, coba kalian jadi student volunteer. Karena ketika, ini sekalian sharing juga, kebetulan pada saat gue lulus dulu, gue langsung involve di Joint Convention Malang. Jadi itu acara gabungannya IAGI, HAGI, IATMI, IAFMI. Jadi ada 4. Nah, di situ itu, gue bener-bener tahu nih gimana caranya orang bikin acara sebesar itu, kayak IPA kan. Kemudian, di dalam situ, itu orang-orang hebat semua yang bakal mengarahkan kalian. Nah, kebetulan, di organisasi yang sekarang ini, yang gue gelutin, kalau bikin acara seperti itu, biasanya gue sebagai panitia juga. Dan, SV itu adalah perpanjangan tangan kita, bukan student yang kita suruh-suruh. Jadi mindset itu tuh dihilangkan. Jadi SV itu kita treat sebagai memang student pilihan yang nanti akan menggantikan kita di posisi kita saat ini. Misalnya gue jadi technical oral presenter buat technical program komitinya. Gue komitinya nih. Nanti SV yang ada di technical program tempat gue itu nanti gue akan propose jadi menggantikan gue, misalnya kayak gitu. Regenerasi. Nah, ketika kalian misalnya join SV, kemudian nanti kalian akan di briefing, kalian ada dapat career path, kalian juga akan dapat SV night, banyak banget. Jadi nanti dari sisi kocek lumayan, experience lumayan, dan itu biasanya membuka kesempatan kalian buat kerja praktek, tugas akhir,
mungkin sampai magang. Itu adalah shortcut yang bisa kalian lakukan. Itu intinya life hacks lah ya. Life hacks yang bisa kalian lakukan supaya bisa meng-overcome, contoh, apply KP dan TA 6 bulan, itu hilang bisa gara-gara cuma sebagai SV doang. Oh iya. Nambah link ke profesional lah Mas ya. Nah, kita bawa misalnya mau ngadain short course di kampus, mau ngadain seminar. Exactly, yep. Untuk tahun ini PIT Haginya di Surabaya Mas ya? Kebetulan di Surabaya. Nah, nanti mungkin karena corona outbreaks ini, mungkin ada sedikit modifikasi lah ya dari untuk PIT tahun ini. Cuman harapannya tidak merubah esensi dari acaranya sendiri. Dan kalau misalnya tapi untuk SV kayaknya udah tutup deh kemarin. Jadi kalau misalnya kalian memang ingin tahu seperti apa, bisa join sebagai partisipan, bisa melihat gimana caranya kita berinteraksi sama orang. Oke, Mas. Nah, misalnya nih Mas, kita udah mempunyai semua skill-skill yang tadi Mas sebutin. Terus kan saya juga, yang saya cari tahu itu katanya peminat dari geofisika sendiri itu kan masih jarang ya Mas. Ada nggak sih jaminan bagi fresh graduate lulusan geofisika itu kalau dia langsung dapat kerja setelah lulus nanti? Oke. Jaminan ya? Kayak nggak ada deh. Maksudnya jaminan yang kayak, oke, gue lulus dapat kerja. Iya, maksudnya kayak nggak perlu menganggur bertahun-tahun gitu langsung dapat kerja. Nah, ini lagi nih. Gue akan bercerita semua hal berdasarkan apa yang gue alami, karena itu yang masuk akal buat gue. Kalau misalnya gue cerita tentang hal-hal yang lain gitu, takutnya nanti terlalu bias. Yang gue lakukan itu adalah, sebenarnya tadi bahasan kita keseluruhan hari ini tuh udah gue sampaikan di awal tadi. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi gue mencoba untuk menjadi seseorang yang berbeda, dalam artian bukan yang eksotik atau nyeleneh gitu, bukan. Tapi sebagai geofisicist, kalau misalnya kalian ke perpus nanti, coba cek tugas akhir gue bahas hal yang geologi banget. Jadi sebagai geofisicist, gue mengevaluasi hal-hal geologi, kemudian gue hubungkan dengan kegeofisikaan, yang kemudian gue present. Nah, yang menarik adalah dari tugas akhir gue yang seperti itu, ternyata bisa menjadi sebuah rezeki buat gue, karena gue lakukan secara ikhlas, terus gue nggak mau setengah-setengah pada saat itu. Jadi yang gue dapatkan itu maksimal. Nah, jaminan untuk bisa langsung dapat kerja itu sepertinya nggak ada. Tapi gimana caranya kalian bisa ketika lulus langsung dapat kerja? Gue kasih tahu caranya. Karena itu yang gue dapet. Jadi pada saat gue selesai dulu tugas akhir, kebetulan pada saat itu Pak Adi Susilo, pembimbing gue, dosen PA gue tuh Pak Adi. Pak Adi itu alhamdulillahnya percaya sama gue nih. Jadinya semuanya gue selesaikan, gue minta ACC beliau, lancar. Nah, di situ gue ada waktu nih untuk apply buat sidang komprehensif. Itu gue hold dulu. Jadi karena gue punya alasan khusus nih. Karena pada saat akhir tahun itu biasanya IPA untuk presenter student itu buka untuk abstract submission. Gue masukin abstract submission buat tugas akhir gue. Jadi sembari nunggu. Jadi tuh gue selesai tuh bulan April atau Mei gitu ya. April kalau nggak salah seinget gue. Mei awal. April akhir selesai, Mei awal gue balik ke kampus. Dari Mei sampai sekitar hampir November itu, September-November, itu gue bantuin Pak Adi buat ngajar ada tingkat. Jadi kayak asisten dekan gitu. Jadi kalau misalnya beliau misalnya, Argi tolong bantu ini, oke Pak. Jadi gue ajarin nih. Jadi pengalaman yang sudah gue dapatkan, itu gue coba tuangkan ke teman-teman juga. Jadi membantu mereka. Kemudian aktif di kelas-kelas Mas Koko tambahan. Ada manajemen project 1 yang sesuai dengan kurikulum, ada manajemen project 2, kemudian banyak hal lah, setup ini, setup itu, belajar ini, belajar itu, ngerjain paper buat tugas, buat IPA, dan pada saat gue mau apply buat seminar hasil dan komprehensif, alhamdulillah IPA-nya keterima. Itu salah satu kunci utamanya. Jaminan kerja untuk dapat kerja belum tentu, tapi kalau misalnya bagaimana caranya, satu, bikin karya. Jadi kalau misalnya kalian, yang gue pikirkan adalah satu, gue dari Brawijaya. Yang kedua,
gue harus fight sendiri. Karena gue angkatan kedua nih. Yang ketiga, gimana caranya apa yang gue lakukan secara kerja keras beberapa bulan yang lalu bisa jadi sebuah karya kan. Terus yang keempat, gimana caranya bisa dapat endorsement paling gede? Nulis paper. Itu adalah pembuktian teknikal paling tinggi menurut gue. Untuk gimana caranya ngejual diri kalian. Nah, alhamdulillah keterima, dan di situ gue ngambil purpose-nya untuk poster presentation. Kalau kalian tahu, di IPA itu poster presentation itu 3 hari. Jadi gue punya waktu 3 hari buat jual diri. Nah, dari 3 hari itu, kebetulan ada salah satu juri, judge, dari Lemigas, dari Kementerian SDM, itu ngelihat tugas akhir gue, yang gue presentasikan, dan alhamdulillah tertarik, dan gue di-invite ke Lemigas untuk dapat pekerjaan pertama gue, di hari kedua gue presentasi. Jadi gue nggak ada, jadi belum ada tes-tes segala macamnya, enggak. Jadi gue tinggal ngobrol, beliaunya suka, kita coba set up bareng, akhirnya gue di-invite buat presentasi. Nah, yang menarik adalah, pada saat presentasi itu, gue diminta untuk mempresentasikan tugas akhir gue, ditambah lagi, kira-kira kamu bisa apa, gitu kan. Nah, ingat tadi kan, gue selesai April, November gue sidang. Jeda waktu itu kan gue pakai buat belajar. Alhamdulillahnya dari dari Mas Koko sendiri, lagi-lagi Mas Koko ya, Mas Koko bisa membuat sebuah ibaratnya kayak summer class gitu untuk petrofisik, geomodeling, geomechanics. Nah, yang tadi gue bilang all around 3 ini itu yang membantu pada saat gue presentasi, dan akhirnya gue masuk ke tim buat mengerjakan salah satu pilot project-nya Pertamina waktu itu. Itu satu karir sebelum gue di geoservice. Jadi gitu caranya tuh. Kalau jaminan, no. Berarti nggak ada jaminan. Nggak ada. Tapi berarti kalau mau mempermudah kita mengeluarkan effort yang besar ketika perkuliahan, mencari banyak pengalaman, mengikuti banyak kelas-kelas, dan yang akan mempermudah. Yes. Dan fun fact-nya adalah, belum tentu yang IPK di atas 3,5 itu yang bisa dapat kerja duluan. Oh, itu fun fact-nya di situ. Siap, Mas. Iya kan? Berarti benar-benar nggak ada jaminan ya, Mas. Semuanya berasal dari kesiapan diri sendiri. Yes. Dan mungkin satu lagi, kalau misalnya kalian cari, gue kebetulan lagi bikin papernya, cuman masih belum kelar-kelar, itu kita ngebahas tentang lulusan geologis, geofisicist di Indonesia dengan demand pekerjaan atau mungkin lowongan yang ada sekarang. Itu perbandingannya cukup jauh. Makanya banyak teman-teman kita yang memang tidak terserap oleh industri, tapi bisa shift ke ibaratnya lapangan pekerjaan yang lain. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, kan kita masuk nih, Mas, ke pertanyaan penting tentang judul kita nih, Mas. Sebenarnya apa saja sih, Mas, sebenarnya prospek kerja dari fresh graduate lulusan geofisika untuk saat ini? Itu banyak banget, tapi sorry kalau dari awal tadi lagi-lagi gue ngebahasnya migas terus, karena memang itu bidang gue. Tapi secara general, in a terms of geophysical concentrations, ada beberapa hal. Yang pertama itu hazard mitigation, mitigasi bencana. Kalian bisa join dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari BMKG, atau mungkin kalau misalnya kalian tertarik di renewable energy, bisa ngobrol sama orang-orang di geothermal, atau lain sebagainya. Dan fossil fuels biasanya yang paling sering digandrungi sampai saat ini. Fossil fuels itu terbagi jadi 2 ya. Pertama itu tambang batu bara ya pastinya. Satu lagi itu migas. Ada lagi nih sebenarnya, mining, dunia tambang. Jadi dunia tambang ini yang dimaksud di sini, selain batu bara itu ada yang logam mulia juga. Banyak kan? Ada lagi, sebenarnya itu sebagai surveyor juga bisa. GIS engineer, bukan GIS engineer jadinya ya. GIS analis, itu bisa juga. Kemudian database analis, itu bisa juga. Jadi, database analis. Karena kalau kalian misalnya ketahui nanti, ketika bicara tentang data-data yang didapatkan dari akuisisi, yang sangat amat banyak itu, kalau misalnya tidak didokumentasikan atau disimpan dengan rapih, di short dengan rapih,
mungkin dari analog ke digital atau dari tahun 1900-an kemudian dirupakan dalam bentuk digital, itu jadinya nanti mubazir datanya kan. Itu harus ada satu orang, dua orang atau satu tim yang mengelola itu. Nah, di situ kita bisa involve selama memang bidangnya itu masih masuk ke dalam bidang geofisika. Karena kan kita punya knowledge itu, kemudian kalian sedikit modifikasi, ya kan? Modifikasi belajar lebih ke kayak ke perpustakaan, kemudian kalian rapihkan, kalian bisa tahu nih data-data apa aja yang kalian butuhkan untuk melakukan proses ini kan, kayak gitu. Nah, mungkin yang terakhir yang mungkin belum terlalu banyak yang digandrungi, software engineer. Jadi ketika kita bicara Petrel by Schlumberger, kemudian Paradigm by Emerson, kemudian Drillworks dan lain sebagainya dari Halliburton, semua itu kan ibaratnya software itu ada yang ngebikin. Iya. Gimana caranya orang-orang dari computer science itu membuat softwarenya kalau misalnya dia nggak berkolaborasi sama geologis, geophysicist yang ada di company itu. Jadi knowledge-nya itu dari mereka, kemudian dibahasakan menjadi bahasa yang bisa diaplikasikan secara otomatis atau mempermudah pengerjaannya dari sisi komputerisasi, kayak gitu. Mungkin kalau yang software engineer itu kurang kali Mas ya untuk ilmu dari kampusnya Mas. Untuk ilmu dari kampusnya, jadi sebenarnya ada betulnya juga. Cuman kalau misalnya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang bijak, kalau saran gua, kayaknya kita bisa dalamin itu secara otodidak juga. Jadi nggak harus menanti dari kampus. Jadi kalau misalnya kalian memang mau mendapatkan ikan yang besar, ya kalian mainnya ke laut, jangan mainnya ke sungai. Betul. Gitu. Jadi kalau if you want to earn big, then you have to be, big to earn that. Jadi itu tadi yang gue sampaikan semua itu linear ya. Yeah. Maksudnya linear itu sesuai dengan bidang geofisika. Nah, ada alternatifnya lagi nih. Kalau misalnya kalian memang mungkin secara rezeki belum diterima di bidang yang sesuai, kalian bisa join ke manajemen trainee atau mungkin fresh graduate program dari dari perusahaan-perusahaan yang ada. Sebagai geophysicist kan kalian dilatih untuk numerikalnya bagus, kemudian memahami konsep juga lebih cepat, bisa mempresentasikan sesuatu. Jadi kalian bisa join di bank, itu bisa karena itu all major. Kemudian satu lagi itu FMCG yang lagi oke itu. FMCG itu fast moving consumer good. Kalau untuk yang energi terbarukan yang lagi naik daun nih Mas, untuk geothermal gimana Mas prospek dari lulusan geofisika gini? Sebenarnya kalau misalnya geothermal sendiri itu menarik banget. Kenapa? Karena Indonesia sendiri kan di Ring of Fire ya. Jadi banyak manifestasi. Banyak gunung api. Betul. Cuman apakah itu bisa dimaksimalkan atau enggak, kita masih menanti dari pemerintah juga. Jadi ketika kita misalnya mau menggeluti sebuah bidang, kemudian mau memaksimalkan di bidang itu, pada saat ini di Indonesia sendiri mungkin bisa dilihat konsentrasi untuk ke bidang situnya masih belum terlalu tinggi nih. Masih lebih rely on oil and gas dan juga batu bara. Tapi dari sisi potensinya itu menarik banget. Gitu. Karena memang potensi di Indonesia sendiri itu besar dan menurut gue nih, kayaknya setiap tahun itu ada rekrutmen untuk di bidang geothermal. Jadi bisa ditekuni juga gitu. Dan itu mirip loh ya dengan migas dari sisi sistemnya. Walaupun ketika kita bicara lebih detail itu significantly different. Tapi ketika misalnya kalian ingin tahu bagannya secara utuh, itu mirip. Gue nggak bilang sama ya, mirip. Gitu. Berarti tidak itu kan Mas, berarti kita bisa ke geothermal juga. Karena ngelihat migas atau batu bara itu kan energi tak terbarukan. Bisa habis waktu-waktu. Yes. Ada banyak tuh berarti. 1, 2, 3, 4. Ada 5 tadi. 5 lebih lah. Ya, berarti tadi dari penjelasan Masnya sendiri kan banyak banget ya Mas yang bisa kita ambil buat pekerjaan. Nah, biasanya suatu perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang geofisika itu menawarkan posisi apa buat para fresh graduate lulusan geofisika?
Oke, yang pasti konkret itu yang pertama geophysicist ya. Biasa itu gelarnya itu junior geophysicist. Jadi kegiatannya itu tergantung dari company-nya sendiri. Kalau misalnya di BMKG itu ya menganalisa secara seismologian atau mungkin bisa dibilang junior seismologist atau mungkin junior geophysicist itu bisa. Kalau di migas itu bisa junior geophysicist juga ada di geothermal pun juga sama. Jadi posisinya sebagai geophysicist sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kalau di migas ya migas, geothermal, tambang, terus satu lagi BMKG misalnya yang ke mitigasi bencana juga. Nah, kalau misalnya cabang-cabangnya itu ada banyak banget. Salah satunya tadi yang udah kita sempat singgung perihal database analis. Jadi database analis itu bukan orang yang ngumpulin data doang, bukan. Dia tuh mengumpulkan data, mendigitasi dari yang analog, dari yang mungkin kertas, Jadi kemudian digital. menjadi digital. Nah, dari digital tadi nanti dikelompokkan lagi, kemudian kalau kita mau bicara lebih advance, nanti digital itu nanti dikelompokkan, di short, di-compile menjadi source untuk machine learning. Nah, ketika kita bicara untuk ini udah beda bahasa nih. Kalau kita udah mau masuk ke machine learning dengan dealing dengan data yang sangat amat banyak dan sangat amat besar, investasi dari manajemen data tadi itu sangat amat membantu. Makanya dibutuhkan orang-orang seperti itu. Dan di bidang, salah satunya mungkin di bidang migas saat ini, itu sudah mulai diaplikasikan pelan-pelan, seperti itu. Makanya cukup menjamur saat ini tuh untuk database analis, geophysicist analis, dan kalau misalnya company-nya itu biasanya bergerak di bidang untuk apa tuh namanya tuh ya, penyimpanan data, kemudian kayak misalnya Patranusa Data, atau enggak Pertamina PUDC, Pertamina Unit Data Center, kalau nggak salah itu namanya, itu dia punya data dari analisa akuisisi sebelumnya, kemudian dikumpulkan. Jadi itu ibaratnya jadi sebuah sektor sendiri. Sebagai geophysicist, itu bisa kalian masuk ke situ, bisa apply di situ. Dealingnya dengan data, bicaranya udah bukan interpretasinya kayak gimana, tapi mempersiapkan data supaya bisa diinterpretasi. Kan stepnya kita ada banyak tuh ya. Kayak gitu sih. Mungkin menuju itu juga kali Mas ya, yang revolusi 4.0 ya Mas, yang semuanya era digital. Betul. Kalau misalnya boleh sharing sedikit, beberapa waktu yang lalu, sebelum outbreak ini, di 2019 akhir kalau nggak salah, itu Pertamina Pusat ya, kebetulan itu, nah ini kebetulan kerjaan gue juga, jadi waktu itu kita deployment buat cloud system. Jadi mereka udah punya cloud juga, dan data itu sudah tidak hanya di komputer mereka masing-masing, udah connect ke server, bisa diakses pakai mungkin laptop yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi, kemudian bisa mengakses juga secara remote, kayak gitu-gitu. 4.0 sudah masuk ke oil and gas, ke tambang juga. Jadi automations itu juga sudah berjalan, jadi banyak hal lah. Makanya kalau misalnya kalian nanti next ke IPA, kalian bakalan nemuin banyak-banyak service provider yang datang kayak Telkomsel, salah satunya kemarin, dan lain sebagainya. Itu udah secepat itu gitu. Mau nggak mau kita harus beradaptasi ya Mas ya tentang digital itu. Dan satu lagi, itu kalian nggak akan dapatin di kampus. Kayak gitu. Makanya harus belajar lebih giat lagi, jalan-jalan ke kampus orang, kemudian jalan-jalan ke acara-acara kayak gitu. Nabung lah. Gue juga dulu mahasiswa kan. Jadi harus pintar-pintar kita belajar sendiri ya Mas ya. Terus itu kan posisinya itu kan mungkin ada perbedaan posisi itu bagi sarjana atau magister, mungkin ada perbedaannya. Perbedaannya gimana? Kayak bisa menjadi jabatan apa gitu Mas. Antara sarjana dan magister mungkin ada perbedaan. Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya nih. Salah satunya juga yang mau gue sarankan nanti ketika misalnya kalian ada pertanyaan, kira-kira kalau misalnya aku lulus nih Mas, terus aku belum dapat kerja, aku mendingan kuliah apa mendingan kerja yang lain kayak gitu kan? Kita bahas yang magister dulu.
ketika kalian misalnya ngambil master, ini kebetulan gue juga belum master, mau mengambil tapi ada corona outbreak, jadi gue slow down dulu. Jadi master sendiri itu sebenarnya menurut gue sendiri itu dari sisi jenjang karir pastinya akan membantu. Tapi yang paling penting itu adalah pemilihan dari master itu sendiri. Ketika kalian dari S1-nya sudah punya bidang yang kalian tekuni, kalian tahu mau ngapain, ketika kalian mengambil master yang tepat dengan bidang yang akan kalian geluti atau mungkin sejalan dengan visi dan misi company kalian, itu akan membantu banget dari sisi karir. Kayak gitu. Biasanya kalau misalnya entry level itu ada junior dulu nih. Junior, kemudian jadi analis atau mungkin jadi medium level, baru nanti jadi senior, kemudian menjadi ASM atau mungkin asisten manager gitu kan, kemudian jadi manager, kemudian jadi senior manager, menjadi VP dan lain sebagainya. Jadi jenjang karirnya mungkin relatif seperti itu secara general ya. Cuma nanti pasti akan ada modifikasi berdasarkan company yang kalian masuki nanti. Dan nanti juga ada bidang spesialis. Nah, hubungannya dengan tadi yang master, ketika kalian misalnya mengambil master, kalian juga bisa masuk ke ada dua sisi. Mau ke teknis, spesialis, atau mau ke manajerial, manager. Kalian bisa pilih tuh. Kalau misalnya spesialis, itu juga kalian bisa ngambil sampai PhD. Berarti kalau untuk jenjang master itu akan lebih mudah, Mas, untuk mencari kerja? Kalau menurut gue pribadi sih, apa yang terjadi di lingkungan saat ini itu sebenarnya itu nggak juga gitu. Karena company sendiri itu ketika mengeluarkan job recruitment untuk dengan requirement S1, dia akan memprioritaskan teman-teman S1 yang apply ketimbang S2. Itu ada yang seperti itu perusahaannya tuh. Tapi juga ada yang misalnya, oke, dia udah master nih, ya kita ambil master aja deh daripada teman-teman yang S1 karena dia udah punya pengalaman, misalnya kayak gitu. Cuman either mau ngambil mau ngambil S2 langsung atau kayak mau ngambil S1, habis S1 kerja dulu baru S2, terserah kalian, itu pilihan. Kalau saran gue, kerja dulu baru ambil S2, supaya kalian bisa tahu nih, kira-kira S2 yang mendukung karir gue nanti apa. Oke, Mas. Oh ya, oke Mas. Jadi sekarang saya mau tanya lebih ke tentang teknik geofisika di UB ini sendiri. Teknik geofisika UB ini kan berdirinya jadi program studi yang menurut yang saya ketahui sudah jadi tahun 2000. Ketahui bagaimana lulusan kerjaan. Oh, mungkin ada putus-putus ya, Mas Devatur. Iya. Mungkin pertanyaannya, dia nanya kan TGUB kan udah lama, udah di UB itu udah dari lama, Mas, dari 2011 program studi. Nah, kira-kira udah menghasilkan banyak alumni juga ya, Mas ya? Yes. Nah, kira-kira gimana menurut Mas, bagaimana lulusan TGUB alumni di dunia pekerjaan? Oke. Sejujurnya kalau misalnya alumni dari Brawijaya sendiri itu sudah tersebar ya di berbagai macam bidang keprofesian juga, maksudnya cabang dari geofisika, kemudian sudah ada di company-company yang sekarang sudah settle, kemudian melakukan berbagai macam, intinya juga aktif di organisasi juga dan lain sebagainya. Cuman pada saat ini tuh sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi concern. Sekaligus gue juga mau nyampaikan di podcast ini, siapa tahu nanti bisa jadi breakthrough buat teman-teman Geosentral IMGF. Jadi sebenarnya kemarin sudah cukup baik diinisiasi untuk membuat database alumni. Nah, sebenarnya itu dari sisi alumni sendiri, as a personal, itu nggak kalah dengan alumni-alumni yang lain. Cuman yang perlu di-grab lagi adalah bagaimana teman-teman dari IMGF atau Geosentral yang masih muda ini bisa memaksimalkan teman-teman alumni yang sudah berkarya di bidangnya masing-masing saat ini. Jadi nanti ketika kalian misalnya mau mencari pemateri, itu nggak terlalu sulit. Karena, maksudnya nggak terlalu sulit itu pada saat penyampaian dan bagaimana caranya seorang tersebut
bisa sampai di karirnya saat ini tuh bisa ngobrol secara gamblang karena background-nya pada saat kuliah tuh kurang lebih sama kan. Berangkat dari mana, pengajarnya siapa, materi yang didapat apa, bagaimana cara meraihnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi personal, so far so good, tapi kalau misalnya dari sisi alumni base-nya untuk wadahnya, kayaknya teman-teman dari IMGF sendiri bisa kerjasama sama alumni yang sudah ada saat ini, supaya lebih mewadahi, dan ibaratnya itu komunikasi itu lebih lancar. Jadi nanti dari teman-teman yang masih di kampus dan yang sudah ada di company, itu masih punya komunikasi yang baik. Saat ini komunikasinya sudah baik, cuman belum semuanya bisa terjangkau. Gitu sih. Yes. Saya mau nanya nih Mas, dunia pekerjaan sama dunia perkuliahan itu kan pasti beda banget ya Mas, dari suasananya, terus teman-temannya juga. Nah boleh dong Mas dibagi tips dan triknya gimana caranya kita survive di dunia yang baru, yang maksudnya masih awam gitu lah buat kita yang barusan lulus. Oke, cara survive-nya yang pertama, tadi udah kita coba perinci dari pertanyaan-pertanyaan awal nih, bahasan-bahasan kita awal. Jadi setidaknya itu kita udah siapkan dari jauh-jauh hari. Mempersiapkan bukan berarti kalian harus konsentrasi ke situ terus ya. Jadi kayak bikin prioritas aja. Kadang kan kita juga jenuh ya. Jadi misalnya di tahun pertama nih, 2 semester tuh kalian mau ngapain? 2 semester selanjutnya kalian mau ngapain? 2 semester selanjutnya kalian mau ngapain? Di semester di tahun terakhir itu kalian harusnya bisa nge-wrap up dari beberapa semester yang sudah kalian lalui. Kira-kira outputnya apa nih yang bisa kita ambil, bisa jadi bekal buat ketika lulus. Ketika kalian sudah lulus, kemudian di fase mencari pekerjaan, seperti yang gue bilang tadi, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yes, karena kalau misalnya kalian itu, misalnya gini, gue sebagai job recruitment pada saat beberapa bulan yang lalu tuh, gue sempat mengalami hal itu, kayak kebetulan posisi di kantor itu ada yang lowong, dan alhamdulillahnya dikasih rezeki, gue naik 1. Jadi, lowongan yang tempat gue tuh kosong di posisi gue pada saat itu. Itu ketika job recruitment dibuka pada saat itu tuh langsung ratusan kan. Cuman kan kita nggak bisa ngecek semuanya. Jadi pada saat itu langkah gue tuh bagaimana gue melihat orang-orang yang memang punya added value. Orang pintar tuh banyak, cuman orang yang bisa diajak kerjasama tuh nggak semuanya kan. Nah, betul Mas. Ketika bicara pintar dan nggak pintar, semua orang menurut gue tuh pintar. Semua orang tuh dari sisi tingkat otak dalam menangkap sesuatu hal itu kan walaupun berbeda-beda, tapi secara general itu pastinya ketika dia mau belajar tuh cepat banyak lah. Maksudnya bisa ngikutin pace kerja. Jadi nanti bisa dibentuk dalam kantor. Yang biasanya gue cek, yang biasanya kita cari tahu itu adalah bagaimana dia di kampus dulu. Nah, itu tadi berkaitan dengan pertanyaan IPK penting nggak? Berorganisasi itu gimana sih? Gitu kan? Jadi organisasi itu salah satu yang biasanya gue evaluasi ketimbang IPK. Karena IPK itu akan menjadi ibaratnya persyaratan administrasi di awal. Selanjutnya ketika masuk ke bahasan teknis atau ke bahasan tingkat selanjutnya, pada saat waktu gue mencoba untuk mengevaluasi itu, teman-teman yang misalnya baru apply ke kantor gue itu, waktu gue lihat itu, gue udah nggak lihat CV. Maksudnya, gue nggak lihat IPK. Pada saat gue melihat CV, gue nggak melihat IPK, gue melihat apa yang dilakukan pada saat dia kuliah, sama yang paling penting itu, tugas akhirnya membahas apa. Nah, jadi ketika kalian misalnya nanya gimana cara menghadapi tantangan dunia kerja, make sure ketika kalian di kampus itu kalian impressive as a person, as a team, ya kan? Seperti halnya tadi tuh, kalau menurut gue IPK itu pertanggungjawaban gue ke orang tua. Tapi kalau misal achievement di kampus itu pertanggungjawaban gue terhadap diri gue sendiri. Gue bisa ngambil apapun itu. Gue bisa bikin story gue sendiri. Ketika gue lulus, gue wrap up, gue ceritakan. Nah, pada saat gue lulus, misalnya kita dapat panggilan gitu, gue menceritakan apa yang gue laluin di kampus. Dan yang paling penting lagi itu, ketika interview, misalnya ketika bersosialisasi dengan teman-teman baru pada saat interview, be humble.
Sejago apapun kalian itu pasti akan ada yang lebih jago. Jadi santai aja, anggap aja semuanya itu sama dan jangan minder. Biasanya teman-teman dari Jawa Timur terutama mungkin Brawijaya kadang minder. agak minder. Jangan minder. Semua orang tuh biasa aja kok. Sama aja sama kayak teman-teman kalian. Bedanya mereka kadang tuh lebih pede aja. Jadi yang perlu dilatih itu mungkin pede, public speaking yang tadi. Jadi bagaimana cara kalian itu deliver diri kalian itu seperti apa gitu. Orang nggak akan tahu kalian seimpresif apa ketika kalian nggak bisa menceritakan kalian itu sudah melakukan apa dan kalian itu siapa. Kayak gitu. Oke, Mas. Jadi sebagai geofisikawan sendiri ini kita harus pintar-pintar Betul. beradaptasi ya, Mas. Jadi kalau tadi menyambung obrolan yang tadi, sebenarnya itu pada saat masuk ke dunia kerja. Tadi yang Fathur Rahman, si Bro Fathur bilang itu ketika sudah terserap. Fase ketika lulus mau masuk dan terserap itu memang betul harus fleksibel. Nah, mungkin ada satu lagi nih tambahan mungkin sebelum selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saran gue adalah kalian harus mengerti dari sisi kalian juga. Ada yang istilahnya itu capital money. Ada yang tahu capital money nggak? Belum tahu, Mas. Belum tahu ya, oke. Manajemen keuangan lah. Capital money itu adalah dalam 1 tahun itu kira-kira kalian butuh uang untuk hidup berapa? Kalau kalian misalnya udah punya saving misalnya, oke, sebulan gue ngabisin misalnya 5 juta. Misalnya. Dalam 1 tahun berarti gue harus punya 60 juta. 10 juta. Nah, ketika kalian udah punya 60 juta, mau kalian kerja, nggak kerja, itu nyantai kan sebenarnya. Yang penting kalian bisa makan. Iya. Ketika kalian udah punya capital itu, savings itu, kalian bisa melakukan banyak hal. Ketimbang misalnya teman-teman kalian yang mungkin belum punya savings itu. Nah, ketika kalian kalau misalnya kita bicara tentang kondisi saat ini, di mana setelah lulus untuk terserap ke dunia pekerjaan di bidang geofisika itu relatif tidak secepat bidang-bidang yang lain. Kalau kalian memang tidak buru-buru dari masalah keuangan, bersabar, gitu. Karena ketika kalian tekuni secara maksimal, insya Allah ada jalannya, pasti ada jalannya. Jadi percayalah. Kalau misalnya kalian lakukan dengan sungguh-sungguh tuh pasti nanti dikasih rezeki. Tapi kalau misalnya memang kalian dari sisi keuangan memang terdesak, emang harus eksekusi, kayak yang Bro Fathur bilang tadi, harus bisa beradaptasi. Jadi beradaptasi tapi tidak merubah jati diri, Bro. Jadi gue punya goals misalnya A. Untuk nyampe A itu kan nggak harus lurus, bisa dia bentuk segitiga atau mungkin ngelingkar sedikit kayak gitu kan. Tapi goalsnya sama nih A, kayak gitu. Oke? Siap. Oke. Ya, kemudian Mas, saya mau tanya lagi. Kebanyakan kan dari kita mahasiswa teknik geofisika ini, mungkin tahunya nanti setelah kerja itu nanti kebanyakan secara umum itu kerjanya di BMKG, di Migas, terus di geothermal kebanyakan. Nah, menurut Mas sendiri ada nggak peluang kerja yang jarang dan sebenarnya dapat kita ambil sebagai lulusan teknik geofisika? Oke. Sebenarnya itu ada, cuman tergantung dari orangnya masing-masing. Ini kita harus bicara tentang ini ya, lowongan pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan geofisika berarti ya, tapi alternatif. Oke. Ya. Sebenarnya tuh banyak banget. Yang anti mainstream. Yang anti mainstream nih ya. Gue ngambil contoh dari teman-teman gue aja ya. Yang pertama, temen gue itu lulusan geologi dari salah satu universitas di Sumatera. Dia sekarang bikin startup. Di mana startupnya dia itu dia akan dia memfasilitasi atau mewadahi berita-berita yang sesuai dengan bidangnya dia, bidang startup dia. Contoh di tambang, dia memberikan informasi berupa link news atau mungkin recent updates tentang regulasi pemerintah tentang tambang seperti apa, kemudian lowongan pekerjaan itu dimasukin semua di situ. Kemudian ada lagi, jadi teman-teman fresh graduate bisa ngecek website itu atau ngecek platform itu untuk mencari informasi apa nih, lowongan apa sekarang yang lagi buka.
terus informasi tentang mungkin berita-berita yang berkembang di media massa di sebuah daerah atau mungkin nasional tentang misalnya ditemukan cadangan baru atau apapun itu, sehingga nanti mempengaruhi dari sisi tim eksplorasi atau new venture dari sebuah perusahaan. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kita misalnya mau mengakuisisi lapangan atau blok baru, itu relatively tim-tim new venture atau eksplorasi itu membaca berita juga. Jadi nggak cuma sekedar secara teknis, jadi dia ngebaca beritanya kayak gimana, ngecek fasilitiesnya gimana di sana, udah ada akses jalan belum, kalau misalnya dia mau invest di sana itu memakan biaya seberapa besar, nanti kan akan berentet seperti itu. Nah, diawali dengan mencari informasi dari media massa yang ada di daerah tersebut, kemudian dikembangkan menjadi sebuah konseptual eksplorasi gitu. Jadi itu ibaratnya ads-on. Salah satunya itu, dia bikin startup itu. Itu menarik banget. Yang kedua yang anti mainstream, yang tadi data analis. Data analis atau mungkin data engineer. Tapi mungkin perlu modifikasi atau pembelajaran secara otodidak lagi, karena itu menyangkut computer science juga kan. Yeah. Itu yang kedua. Yang ketiga, software engineer. Yes, software engineer. Jadi kalian bisa menjadi, kalau misalnya kalian jago, kalian sudah paham, kalian juga bisa berkolaborasi sama teman-teman computer science untuk menciptakan sebuah ibaratnya software yang memang membantu kita dalam menganalisa bawah permukaan atau mungkin forecasting di di cuaca dan lain sebagainya. Terus banyak sebenarnya, banyak banget. Kalau misalnya sekarang yang lagi hype itu digitasi map. Kalau misalnya kalian pernah dengar Indogeo Social Enterprise belum ya? Nanti coba di Google, di-share ke teman-temannya juga. Indogeo sendiri itu sebenarnya social enterprise. Jadi kayak kerja bakti lah. Tapi nanti ketika sebuah produk itu bisa terjual secara komersil, nanti insya Allah dapat bagian juga gitu. Jadi banyak. Jadi dari GIS bisa, dari sisi engineer software bisa, dari sisi startup yang dibikin juga, pasti dia berkolaborasi kan, nggak mungkin sendiri. Karena di zaman saat ini itu, ketika kita berkolaborasi itu akan jauh lebih efisien dan lebih mudah dan lebih achievable ketimbang solo karir gitu kan. Itu salah satu mungkin yang bisa gue suggest, atau mungkin, satu tambahan lagi mungkin. Ya insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, doakan aja akan ada satu platform yang bisa membantu teman-teman juga, dari lulusan yang akan lulus dan yang sudah lulus mungkin untuk mencari pekerjaan atau mungkin berkarya secara personal, tapi tetap dibayar secara profesional. Paham nggak? Berkarya secara personal tapi dibayar secara profesional. Apa itu Mas platformnya? Nanti coming soon ya, biar seru. Kebetulan gue lagi bikin sama temen gue. Siapa tahu nanti kita bisa launching segera, berkolaborasi dengan asosiasi yang ada di Indonesia sendiri, yang harapannya kita bisa membantu teman-teman fresh graduate juga buat mencari lapangan kerja baru atau memperkerjakan dirinya secara personal, namun dihargai secara profesional itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa kerja di rumah. Sebenarnya gitu. Mas. Yes. Nah, itu juga mengovercome dan juga mendapatkan inspirasi juga dari beberapa bulan kita working from home dan lain sebagainya. Jadi nanti siapa tahu nih, gue nggak tahu ya, cuman semoga enggak. Siapa tahu nanti terjadi hal yang mungkin serupa. Jadi teman-teman tuh masih bisa bekerja, masih bisa nyaman, melakukan kesehariannya, nggak harus keluar dari rumah atau seperti apa, kayak gitu. Semoga platform yang Mas Argia buat dapat jadi secepatnya. Amin. Yang penting ada investor aja, bro. Mas, kita tahu sendiri nih, Mas. Sekarang kan ada corona outbreak nih, Mas. Yes. Yang ubah semua tatanan kehidupan kita. Yang bekerja sekarang jadi work from home. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas prospek kerja sebagai geofisicist untuk saat ini? Apakah berpengaruh atau tidak, Mas? Sejujurnya kalau ditanya berpengaruh atau enggak, berpengaruh banget ya. Karena kemarin sempat, kalau misalnya kalian perhatikan kurva dari harga minyak, kemarin itu sempat minus loh. Jadi
Jadi itu agak-agak menyedihkan sebenarnya di dunia migas, di mana ketika aktivitas kita semua di stop, ternyata domino efeknya semasif itu. Ketika transportasi di stop, kemudian kegiatan sosial juga di stop, itu banyak sekali bukan cadangan ya. Supply-nya banyak, tapi di Ya, mana sedikit. ya jadi supply-nya terlalu banyak, demand-nya sedikit, sehingga sebenarnya itu menghidupkan lebih menghidupkan fase midstream. Jadi kan ada upstream, midstream, downstream. Downstream-nya mungkin kurang, upstream-nya juga terimbas sedikit demi sedikit, tapi midstream-nya kencang. Sampai kemarin itu fantastisnya adalah harga tanker-tanker yang untuk menyimpan minyak itu naik berkali-kali lipat. Sampai kalau misalnya kita ibaratnya mau beli minyak, itu kita nggak usah bayar, tapi kita kasih duit, karena mungkin bayar tangki itu lebih mahal. Tanker minyak maksudnya, bayar tanker minyak untuk menyimpan cadangan itu lebih mahal. Jadi efeknya signifikan, tapi jangan khawatir, insya Allah akan segera berakhir. Yang mungkin bisa kalian overcome gitu sebagai fresh graduate. Yang pertama, pada saat seperti ini tuh biasanya lowongan pekerjaan itu tidak terlalu masif, nggak terlalu besar banyak yang buka, karena sejujurnya juga beberapa perusahaan juga banyak yang merampingkan lini-lininya. Betul, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya dieksekusi secara daily itu tidak maksimal, atau mungkin monthly-nya juga, sehingga harus merampingkan untuk menyelamatkan si perusahaan itu sendiri. Mungkin yang bisa kita lakukan sebagai fresh graduate, atau mungkin gue sendiri, itu gue biasanya buka course online. Jadi kalau kalian misalnya akses dari idx.org, atau www.idx.org, di situ tuh banyak banget course-course online dari university di seluruh dunia malah kan. Course-course itu ada yang gratis, ada yang berbayar, tergantung misalnya kalian mau di mana, mau ngambil yang apa, kayak gitu. Contohnya mungkin salah satu saatnya teman-teman semua yang ada di sini itu, yang nanti mungkin mendengarkan juga, bisa ngecek dan lebih berpikir secara abroad. Salah satunya mungkin kalau misalnya mau mendalami di bidang migas. Kenapa migas? Karena gue migas nih ya. Jadi gue ambil contoh nih, misalnya gue pengen ngambil di bidang migas, gue ngambil di university yang ada di United States. Gue ngambil misalnya geomechanics for unconventional gitu. Jadi kayak misalnya course-course yang memang gue ambil itu adalah course-course yang dilakukan secara masif di seluruh dunia pada saat yang bersamaan, dan di situ nanti kita bisa dapat sertifikat juga, walaupun berbayar gitu. Insya Allah bisa di afford kok, nggak sampai 5 juta lah, murah lah, 1 juta something lah, atau mungkin 2 juta maksimal. Dalam jangka waktu 3-4 bulan, kalian bisa nabung lah insya Allah. Ya jangan boros-boros aja, karena kan WFH juga pastinya bisa lebih menghemat sih harapannya kayak gitu. Nanti kalau misalnya itu sudah oke, kalian bisa cari ke bidang-bidang yang lain juga. Jadi nggak cuma itu doang gitu. Kalau misalnya kalian mau ngambil geothermal, kalian bisa cari nih university yang ada di New Zealand, Australia, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek di situ apa yang sesuai dengan bidang kalian. Kemudian misalnya mau ngambil seismology, vulkanologi, itu bisa ngambil course dari Jepang, dari mostly Japan dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa mendukung kalian juga. Kalian bisa mendapatkan pengetahuan tersebut, experience ngobrol dengan profesor-profesor itu tanpa harus ke sana. Kalau kalian lebih tertarik lagi ke sana, bikin esai, bikin application, kirim ke profesornya, siapa tahu nanti bisa dapat funding juga kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Itu yang yang bisa kalian lakukan nih sembari menunggu. Nah, prospek kerjanya sendiri mungkin tidak terlalu sehat pada saat ini ya. Cuman ketika kita harus beradaptasi lagi, banyak platform yang bisa kalian geluti di situ. Kalau kalian tahu freelancer belum? Belum ya? Tahu Mas. Tahu kan? Ya, Jadi freelancer itu adalah platform digital yang bisa memudahkan kalian untuk berkarya. Jadi nanti kalian akan dibayar secara digital juga, bisa melalui PayPal, bisa melalui Western Union, tapi mostly PayPal lah ya. Itu nanti lumayan kalau misalnya kalian bisa geluti. Tapi memang bidangnya tidak melulu tentang geofisika. Tapi yang mau gue highlight di sini adalah
ketika sebagai seorang geophysicist, kalian dituntut untuk bisa melakukan sebuah akuisisi data, processing, interpretasi, ya kan? Secara akuisisi, kalian bisa mengerjakan banyak hal tuh. Akuisisi, processing, dan interpretasi itu bisa dilakukan di banyak bidang, nggak hanya di bidang-bidang yang sering kita bahas kan. Kalau misalnya memang data sendiri, data analis gitu kan, kalian bisa akuisisi datanya, kalian proses tuh datanya, kalian interpretasi, kalian rupakan dalam bentuk presentasi. Itu bisa jadi income juga. Jadi sembari menunggu itu, salah satu yang mungkin bisa gue sarankan, yang out of the box banget dan mungkin sama sekali nggak relates dengan geofisika, tapi model yang kalian punya itu udah cukup buat melakukan itu, yaitu Ya. kayak gitu. Buat tidak terasa, kita telah sampai di penghujung podcast ini. Terima kasih kepada Mas Arga yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman bersama kami semua. Mungkin dari Mas Arga sendiri ada pesan-pesan atau motivasi untuk para pendengar yang sampai saat ini masih bingung nih mau bagaimana ke depannya. Oke, mungkin ada satu poin yang mau gue sampaikan. Ketika kalian misalnya punya mimpi, dikejar sampai dapat, jangan sampai enggak. Dan pun kalau misalnya memang kalian belum bisa meraihnya, nanti suatu saat pasti bisa diraih dengan cara yang mungkin tidak mainstream. Jadi, gue mau nge-quotes 2 hal dari yang kita bicarakan tadi. Yang pertama tuh yang pasti tadi kita udah bahas terus. Yang pertama, sedikit lebih baik, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan beradaptasi tanpa merubah jadi diri. Kayak gitu. Jadi di 2 hal itu yang harus di quotes ketika kalian misalnya memang mau mencapai mimpi kalian itu tadi. Dan jangan takut buat bermimpi besar ya. Selama effort yang kalian lakukan itu juga besar. Kayak gitu. Itu aja mungkin. Mungkin sekian podcast hari ini. Stay tune untuk EAG podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube EAG UBSC dan Spotify EAG. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih semuanya.